Banyak orang sering mendengar istilah qadha dan qadar, tetapi masih bingung membedakannya. Akibatnya, takdir sering disalahpahami seolah manusia tidak perlu berusaha karena semuanya sudah ditentukan. Padahal dalam Islam, memahami qadar dan qadar itu justru membuat manusia lebih semangat berusaha dan lebih tenang menerima hasilnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran takdir. Quran surah Al-Qamar ayat 49. Mari kita pahami dengan bahasa sederhana, apa itu qadar? Qadha adalah ketetapan Allah sejak zaman azali, sebelum segala sesuatu terjadi. Artinya, Allah telah mengetahui dan menetapkan seluruh kejadian. Siapa yang lahir, siapa yang wafat, rezeki, pertemuan, ujian hidup, bahkan langkah kecil manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluq as-samawati wal ardh bi 50,000 sanah." Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Hadis riwayat Muslim. Jadi qadha adalah rencana Allah yang sudah ditetapkan sejak awal. Lalu apa itu qadar? Qadar adalah terjadinya ketetapan itu dalam kehidupan nyata. Contoh sederhana begini, dalam ketetapan Allah atau qadha, seseorang akan menjadi pedagang. Saat ia benar-benar membuka usaha dan berdagang, itulah qadar. Jadi qadha adalah ketetapan Allah sejak awal. Qadar kejadian nyata dalam kehidupan. Kenapa kita masih harus berusaha? Pertanyaan yang sering muncul, kalau semua sudah ditentukan, kenapa kita harus berusaha? Jawabannya, usaha kita juga bagian dari takdir Allah. Rasulullah SAW bersabda, "I'malu fakul muyassaru lima khuliqalah." Beramallah kalian, karena setiap orang akan dimudahkan memuji apa yang ditakdirkan baginya. Beramallah kalian, karena setiap orang akan dimudahkan menuju apa yang ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya Allah menjadikan usaha manusia sebagai jalan terjadinya takdir. Takdir bukan alasan untuk malas, tetapi alasan untuk berusaha tanpa putus asa. Dalam tasawuf, usaha dengan hati tenang. Dalam pandangan tasawuf, orang yang memahami takdir akan tetap berusaha maksimal, tetapi hatinya tidak hancur saat hasil berbeda dari harapan, karena ia sadar yang datang adalah pilih Allah. Karena kita gagal bukan karena Allah menolak doa kita, tetapi karena Allah menyelamatkan kita dari sesuatu yang belum kita paham. Kesalahan yang sering terjadi, sebagian orang berkata, "Saya sudah ditakdirkan miskin. Saya sudah takdir hidup saya begini." Padahal dia sendiri belum berusaha maksimal. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum yang sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Artinya usaha manusia tetap menjadi sebab perubahan hidupnya. Doa juga bagian dari takdir. Sebagian orang bertanya, kalau sudah ditakdirkan, kenapa kita masih berdoa? Karena doa pun termasuk takdir Allah. Rasulullah SAW bersabda, "La yaruddul qadar illa doa."
tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, dinilai hasan oleh sebagian ulama. Artinya bisa jadi Allah telah menakdirkan perubahan hidup seorang melalui doa yang ia panjatkan, maka doa dan usaha berjalan bersama. Tugas kita adalah berjalan, hasilnya Allah yang menentukan. Sebagai penutup renungan kita, takdir bukan untuk disalahkan, tetapi untuk dipahami. Kita berusaha sebaik mungkin, lalu menerima hasilnya dengan hati yang tenang. Karena seringkali yang tidak kita mengerti hari ini adalah jawaban terbaik untuk masa depan kita.